masing-masing. Saya minta ke Akmal untuk memimpin doa. Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiknya kita menyiapkan peralatan tulis dan merapikan pakaian kita. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bawain sedikit mengingatkan kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada. Oke anak-anak ya? Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Baladil ya? Baladil mana? Sakit? Izin sakit? Oke, kita doakan Baladil supaya segera sembuh, bisa mengikuti pelajaran kita di pelajaran selanjutnya ya. Tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari adalah yang pertama, melalui pembelajaran luring dengan media presentasi, slide PowerPoint, dan diskusi, peserta didik dapat mengemukakan prinsip dasar siklus engine 4 langkah dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran luring dengan media presentasi, slide PowerPoint, dan diskusi, peserta didik dapat mengemukakan ciri-ciri engine 4 langkah dengan benar. Ada yang ingat? Ya, silakan Adi. Kebakaran masalah. Kebakaran? Masalah. Kebakaran kelas A. Apa itu Adi? Dengan yang dimaksud dengan kebakaran kelas A? Kebakaran masalah adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan non logam seperti plastik, kayu, karet, dan Cukup? Kertas. Oke, baik. Jawaban Andi yang begitu bagus. Kemudian yang kedua, jenis kebakaran yang kedua. Oke, Edi silakan. Kebakaran kelas B. Kelas B ya Edi. Kebakaran yang disebabkan bahan cair yang mudah terbakar, Ya. bensin, solar, dan lain-lain. Oke, baik. Kasih aku juga Pak Edi. Ini Pak Wayan akan masuk ke engine 4 langkah. Pak Wayan kasih sedikit ilustrasi bahwa ada di masyarakat umum, kenapa sih mengapa begitu banyak orang memilih motor 4 langkah, motor bensin 4 langkah dibandingkan dengan motor diesel yang 4 langkah? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat?
Ada? Ini permasalahan yang akan banyak ditemui di masyarakat. Mengapa banyak orang memilih motor bensin 4 langkah dibandingkan motor bensin diesel 4 langkahnya? Silakan coba Tommy. Gas buang anu Pak, berasap. Ada yang lain? Saya Pak, Oh ya, silakan Akmal. mesinnya berisik. Suara mesin Suara mesin berisik. Oke, ada yang lain? Nyaman? Silakan Nyaman. Biaya operasionalnya lebih mahal Pak. Biaya? Operasional Oke, operasi lebih mahal. mahal. Oke, terima kasih buat jawaban dari si Tommy, Akmal, dan Nyoman. Itu untuk proses kerja mesin patagian bensin ya. Ya, dari tayangan video animasi tadi kita akan memasuki ke materi berikutnya, yaitu motor bensin 4 langkah. Karena jurusan kita hanya mempelajari jurusan TBSN mempelajari motor bensin, jadi kita fokus ke sana ya anak-anak ya. Komponen utama motor bensin 4 langkah. Ada yang bisa membantu Pak Wayan membacakan itu? Ya Pak. Oke, silakan Baran. 1. Silinder. Silinder berfungsi tempat untuk berlangsungnya proses atau siklus dari motor. 2. Torak. Torak berfungsi untuk mengubah gerakan bolak-balik menjadi gerakan isap dan tekan. Juga sebaliknya untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi tenaga mekanik, gerak bolak-balik. Sekarang Pak Wayan akan membagikan LKPD sebelum kita melakukan pengamatan ke engine stand motor bin tersebut. Ini Pak Wayan bagikan LKPD-nya, nanti dilihat karena di situ ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Proses-proses apa aja, tugasnya, fungsinya apa, di sini semuanya ada. Ini yang harus dikerjakan anak-anak ya. Oke. Dari LKPD yang Pak Wayan bagikan itu, di situ nanti ada langkah-langkah apa kegiatan yang harus kita lakukan. Silakan nanti amati engine stand-nya, kemudian dari tampilan animasi video tadi yang akan menjadi tugas kalian mengerjakan ini. Oke ya? Bisa dimengerti? Pak Wayan akan membagi menjadi 4 kelompok kecil. Bara, Asep, Nyoman kelompok pertama, kemudian Rafli, Bagus, Edi, Tommy kelompok kedua, Yoga, Mustafa, Rizal kelompok ketiga ya. Kemudian si Akmal, Bagas, Andi Saputra kelompok keempat. Nanti kita maju per kelompok. Kelompok pertama silahkan amati dulu. Selesai kelompok pertama, nanti kelompok kedua boleh maju ke depan bergantian untuk mengamati karena sesuai dengan perintah di LKPD-nya. Oke ya. Sudah cukup. Silakan lakukan pengamatan terhadap cara kerja motor 4 langkah ini. Gimana Pak ya? Bisa kelihatan? Bisa Pak. Nah, ini kan ada beberapa warna lampu ya. Ada beberapa warna lampu yang itu mewakili dari langkah-langkah 4 langkah motor 4 tak itu. Ada warna biru, kemudian ada merah, kemudian dia ada warna hijau, biru lagi, merah, dan itu berurutan. Itulah proses kerja motor 4 langkah. Dari dia hisap, kemudian dia kompresikan,
kemudian ada usaha, kemudian dan itu selalu berulang terus selagi motor itu hidup, langkah itu akan selalu bekerja. Enggak, Pak. Belum ya? Jadi kalau misalnya memang di literatur tidak ditemukan, cari di internet ya. Internet di Google, cari apa yang menjadi kekurangan kepahaman Anda. Iya, Pak. Ya. Waktu untuk mengerjakan RKPD sudah cukup. Tolong Pak Wayan minta ke kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan apa sih yang sudah didapatkan dari diskusi kita hari ini. Siapa yang? Saya, Pak. Oke, Bara silakan Bara. Hasil diskusi kelompok kami adalah cara-cara dan langkah kerja motor 4 tak. Ya, silakan. Masing-masing ada 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, buang. Ya. Langkah hisap, piston bergerak dari TM A ke TM B, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silinder melalui katup masuk. Dan selanjutnya langkah buang, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup hisap tertutup dan katup buang terbuka. Kemudian gas sisa hasil pembakaran didorong keluar oleh piston. Kemudian keros engkol bergerak 720 derajat. Oke, menyambungkan jawaban dari kelompok 3. Katup hisap, katup buang, koros engkol, busi dan karburator, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kasih aplaus buat semua. Pak Wayan akan ada penilaian nanti jika penilaiannya masih kurang dari KKN, otomatis akan ada proses remedi buat kalian lagi. Oke ya? Sekarang kita masuk ke kesimpulan di materi hari ini. Apa yang telah dipelajari dari kasus tentang mengapa banyak orang memilih motor bensin 4 langkah daripada motor diesel. Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan Bagus. Kenapa orang lebih memilih motor bensin 4 langkah daripada motor diesel? Ya. Karena mesin motor lebih berisik dan biaya perbaikannya lebih mahal. Oke, siap. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Kalau di motor bensin menggunakan apa, anak-anak? Pembakarannya dipercikan oleh percikan bunga api dari Kalau di motor diesel, pembakarannya terjadi karena udara yang termampatkan sehingga timbulnya panas, disemprotkanlah solar dalam bentuk kabut sehingga bahan bakarnya terbakar di dalam ruang silinder. Oke ya, mungkin sementara kesimpulannya seperti itu yang bisa Pak Wayan sampaikan. Jika terjadi kekurangan informasi, mari kita gali lagi, kita cari lagi informasi untuk menambah pengetahuan buat kita semua ya. Pak Wayan sampaikan sedikit lagi tentang materi ajar yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya mengenai engine 2 langkah. Nanti di rumah silahkan kalian cari informasi dari YouTube juga bisa, di internet silahkan mencari buku yang lain sebagai sumber acuan juga silahkan, supaya nanti di pembelajaran kita yang kedua tentang engine 2 langkah bensin dan engine 2 langkah diesel lebih cepat kita memahami. Oke, mungkin sementara itu Pak Wayan minta ke anak-anak kembali ke barisan masing-masing, kita berdoa, kita tutup. Pak Wayan minta satu Edi untuk memimpin doa. Edi. Semua siap? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke.
Oke, baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang dalam penyampaian Pak Wayan memohon maaf. Nanti di jalan anak-anak silakan langsung pulang ke rumah, jangan mampir ke sana mampir ke sini ya. Kemudian juga berhati-hati di jalan karena kita juga masih dalam proses pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap pergunakan maskernya untuk bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Sekian dari Pak Wayan, mohon maaf jika ada kekurangannya dan saya akhiri, selamat siang.